ketemu lagi dengan saya Bagas, masih dalam program Indonesia Business Forum. Nah, sahabat Eldon, kita masih terhubung dengan dua narasumber kita hari ini. Ada Pak Benny Cuaca dan Bu Frida. Halo Pak Benny, halo Bu Frida. Halo bro, sahabat Eldon. Nah, baik Pak Benny dan Bu Frida, hari ini kita bakal membahas lagi tentang mengenai job evaluation. Nah, sebenarnya apa sih Pak job evaluation itu? Job evaluation ini di awal ini saya minta Bu Frida aja ya yang untuk explain ya. Siap, silakan Bu Frida. Jadi kalau job evaluation itu jadi gini, kita sudah menyuruh orang itu untuk bekerja. Pastinya kan kita akan meminta, orang itu pasti akan meminta feedback dari kita, mengevaluasinya seperti apa, hasilnya seperti apa pekerjaannya. Sebelum masuk lebih dalam dari itu, kita akan membicarakan dulu, pasti kan ada dasarnya ya, orang itu dinilai seperti apa, itu kan bisa ada dasarnya. Nah, ini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Sebelum masuk itu kita harus membuat namanya struktur organisasi. Jadi suatu departemen itu sebelum ada orang-orangnya, kita harus membuat struktur organisasi. Jadi perusahaan itu pasti kan mempunyai visi dan misi, apa yang diinginkan dari perusahaan itu, tujuannya kemana. Kan sebagai kepala divisi juga pasti akan mempunyai dreaming ya, organisasinya dia di bawahnya dia seperti apa. Dibentuklah struktur organisasi, perlu manajer berapa, stafnya berapa orang. Alert from PT, where this is all. Setelah membuat job struktur organisasi, pasti kan juga dia harus menerjemahkan staf itu pekerjaannya apa aja. Nah, itu bukan cuma omongan yang harus dia cuman by omongan aja, tapi harus didokumentasikan. Misalnya staf itu nanti akhirnya keluar, dia tinggal membaca yang namanya job profile itu. Dia bisa meneruskan pekerjaan dari orang-orang yang sudah keluar. Misalnya dia masuk dengan orang baru, dia baca, oh sebetulnya pekerjaan itu seperti ini, seperti ini. Itu dituangkan di dalam job profile. Di dalam job profile itu pastinya harus ada yang namanya standar kompetensi. Si A ini untuk masuk jadi staf A harus mempunyai standar kompetensi apa? Misalnya harus lulus S1 jurusan ini. Nah, itu dia harus menguasai komputer, Excel atau apa. Itu semua harus dituangkan di dalam job profile. Nah, setelah kita mendapatkan orang yang cocok dengan standar kompetensi, dia kan melakukan pekerjaan kan. Nah, kita harus mengevaluasi dia. Selama ini dia pekerjaannya itu workload-nya seperti apa? Kita harus melakukan workload analisis. Misalnya si A ini kelihatannya kok setiap hari kok lembur terus ya. Kita perlu nggak tambah orang untuk bantuin dia? Apa kita mungkin orang ini kok pulangnya bisa on time ya? Sebetulnya dengan personel 2 orang ini apa kita perlu cut lagi jadi 1 atau enggak? Nah, ini kita harus melakukan workload analisis. Nah, dari workload analisis ini kita akan melihat, misalnya untuk bagian A ini ternyata hanya butuh 1 orang. Nah, kita harus mereview lagi, mendesain lagi struktur organisasi kita. Misalnya kalau cuma butuh 1 orang, berarti kita desain lagi struktur organisasi kita rubah menjadi 1 orang. Nah, itu yang proses yang harus kita lakukan. Setelah itu nanti kita akan melakukan lagi, meneruskan lagi dengan talent mapping. Talent mapping itu kita akan masuk lebih dalam lagi. Jadi bukan cuma untuk melihat orang itu kerjanya sudah cocok apa enggak, tapi memapping lagi talent-talent yang ada di dalam kita. Nah, setelah dari talent mapping ini, baik. Kita akan keluar yang tadi yang saya jelaskan kan, succession kita seperti apa. Dari succession ini kita akan melakukan namanya evaluasi. Nah, dari job reward ini bukan cuma reward, misalnya si A dengan gaji 5 juta atau berapa, tapi keluarlah namanya grading. Nah, staff itu kan enggak semuanya, misalnya 5 staff itu kan mengerjakan dengan pekerjaan yang sama semua kan nggak mungkin kan. Pasti kan ada staff yang pekerjaannya lebih sulit. Misalnya dia melakukan manual yang perlu ketelitian yang lebih. Kan setiap orang beda-beda. Nah, dari level grading ini itu ada dari salarynya itu ada lapisan-lapisannya. Jadi misalnya staff yang lebih sulit mungkin di lapisan nomor 5. Staff yang cuma nerima dokumen, mungkin scan, kirim, mungkin di level gajinya yang staff yang grading yang paling bawah. Nah,
Ini yang tujuannya kenapa kita melakukan job evaluation, supaya kita Oke. lah lapisan-lapisan gaji yang reward-nya itu. Disesuaikan ya Bu ya. Setiap ya betul, tingkat kesulitan pekerjaannya meskipun sama-sama staff. Oke. Tapi grade-nya berbeda-beda ya. Nah, mungkin bedanya tambahan juga untuk apa itu konsepnya Pak, konsep dari job evaluation ini. Ya, jadi yang disampaikan Bu Frida tadi dari A sampai Z itu valid dan benar semua, bro. Jadi menambahkan bahwa job evaluation ini sebelum kita punya struktur organisasi, kita harus tahu dulu kira-kira struktur organisasi kita ini goalnya mau kemana sih gitu. Nah dari situ baru kita akan buat, kita punya box, harus ada job evaluation, kita juga lakukan namanya review, kira-kira satu box tadi butuh berapa orang sih, itu dengan WLA tadi baru saya dijelasin oleh Bu Frida. Nah dari situ nanti baru kita bisa memapping ulang sampai turun menjadi dia punya grading dengan tingkat salary yang berbeda-beda. Demikian sih bro. Oke, terima kasih Pak Beni dan Bu Frida. Nah, setelah itu saya ingin mengetahui juga nih, ada 5 faktor assessment dalam job evaluation. Apa aja sih Pak, Bu Frida? Itu merupakan gini, 5 faktor itu yang pertama adalah impact-nya dari job evaluation tersebut ya. Jadi pekerjaan itu mempunyai impact yang seperti apa. Jadi misalnya kalau apa ya gitu, sales itu bagi perusahaan itu kan mempunyai impact yang cukup besar ya. Yeah. Itu yang kita mungkin kita memberikan nilai yang lebih terhadap pekerjaan tersebut. Nah itu yang kedua adalah inovasi yang dilakukan orang tersebut seperti apa. Mungkin kalau melakukan pekerjaan yang monoton tanpa evaluasi, inovasi ya, continuous improvement, itu juga sebagai faktor yang harus kita evaluasi juga dalam pekerjaan. Dan yang berikutnya adalah komunikasi. Jadi misalnya pekerjaan itu memerlukan komunikasi hubungan interpersonal dengan orang lain, itu pasti mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin berhadapan sama dokumen terus ya. Ya. Yang berikutnya adalah knowledge dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang saya bilang itu tingkat keribetannya untuk menata dokumen supaya rapi, itu kan memerlukan knowledge ya. Dan yang berikutnya adalah risk. Nah, risk ini adalah resiko yang harus dia tanggung dalam melakukan pekerjaan. Misalnya ini, kasir. Itu kan sebetulnya risknya tinggi ya. Kalau orangnya itu nggak teliti, itu mungkin terjadi penyelewengan, fraud. Nah, ini yang harus kita evaluasi dalam suatu pekerjaan dari setiap SDM kita. Oke. Baik, terima kasih Bu Frida. Dan Frida, apakah 5 hal ini dapat kita dapatkan ketika kita mulai bekerja, atau memang harus kita miliki sebelum kita menjadi karyawan dari suatu perusahaan, Bu? Jadi kalau untuk job evaluasi ini jadi bukan memiliki, jadi pada saat kita melakukan pekerjaan itu yang kita dari perusahaan kita evaluasi. Jadi kita misalnya bekerja, kita mau orang ini dikasih gaji berapa, itu berdasarkan 5 faktor tadi. Jadi dari risknya yang dia tanggung seperti apa, pas itu inovasinya yang dia lakukan seperti apa, itu yang harus kita nilai semua. 5 tadi yang saya sebutkan tadi. Oke, berarti Dalam 5 evaluasi. dalam evaluasi. Berarti setiap karyawan harus memiliki hal itu ya, Bu ya, untuk dinilai nantinya menjadi evaluasi mereka. Dalam pekerjaannya yang dia lakukan. Iya, dalam pekerjaan yang dilakukan. Level gajinya. Oh, oke, siap. Nah, Pak Beni mungkin ada tambahan, Pak? Saya rasa cukup bro, cukup sangat jelas tadi itu bro, yang dijelasin semuanya. Iya, betul sekali. Nah, itu sudah ada job evaluasi, konsep dari job evaluasi juga ya Pak ya. Ada juga faktor assessment-nya juga nih. Jadi faktor assessment-nya ada 5 hal yang tadi ya Bu ya. Baik, nah sahabat John sudah kita simak juga perbincangan saya dengan Pak Beni dan Bu Frida hari ini mengenai job evaluation.
Jadi sahabat Eljon, setelah ini akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai topik kita hari ini. Jadi sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya.